Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam menyerap materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan lanjut ke bab baru karena minggu lalu kita sudah ulangan harian. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang pemanasan global. Yang pertama, kita akan membahas efek rumah kaca, ya, atau gas rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Nah, jadi efek rumah kaca ini terjadi akibat proses pemanasan permukaan bumi. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi efek rumah kaca. Nah, di sini ada matahari, kemudian panas matahari pasti masuk ke bumi kan? Nah, di situ nanti panas matahari sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer gitu. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana efek rumah kaca ini bisa terjadi. Nah, untuk materi hari ini ada 4. Yang pertama ada proses terjadinya gas rumah kaca. Yang kedua, penyebab timbulnya efek rumah kaca. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Dan terakhir, solusi mengatasi efek rumah kaca. Yang pertama, proses terjadinya gas rumah kaca. Nah, itu gimana sih prosesnya? Nah, ini ada gambar yang sama kayak tadi ya. Jadi sebenarnya itu gas rumah kaca itu jenis-jenisnya ada ini nih. Gas rumah kaca ada CO2, karbon dioksida, kemudian ada metana CH4, terus ada juga N2O dinitrogen oksida, ada uap air, dan CFC klorofluorokarbon. Nah, kenapa bisa dia terjadi efek rumah kaca? Ya, karena ini. Nah, jadi pada saat sinar matahari mengenai permukaan bumi, kan kalau udah kena bumi berarti bumi semakin hangat ya, menyebabkan atau bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Jadi pada saat matahari memantulkan cahaya ke bumi, nanti sama bumi itu akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, ketika dia dipancarkan lagi ke atmosfer, panas yang dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Jadi pada saat matahari ke bumi, kan harusnya dia dipantulkan lagi nih ke atmosfer. Jadi panas matahari yang nyampe ke bumi itu tidak terlalu panas karena ada sebagian yang dipantulkan. Nah, karena
di atmosfer ini sudah makin banyak gas-gas yang berlebihan, pemakaian gas-gas yang berlebihan, jadi panas mataharinya yang seharusnya dipantulkan lagi itu dia nggak bisa keluar, jadi dia terperangkap di sini. Makanya suhu bumi itu semakin meningkat gitu. Nih di gambarnya kan panas matahari sebagian diserap oleh bumi. Terus yang nomor 2, panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali ke bumi dan diteruskan lagi oleh atmosfer. Maka panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer, akibatnya suhu bumi semakin meningkat. Jadi gitu ya. Karena sudah makin banyaknya gas rumah kaca yang menghalangi pantulan untuk balik lagi ke atmosfer, jadinya dia balik lagi ke bumi. Panas mataharinya, makanya bumi itu semakin panas seperti itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang penyebab timbulnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan klorofluorokarbon. Kenaikan konsentrasi gas CO2 disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan untuk menyerapnya. Jadi karena sudah makin banyak penggunaan gas-gas ini, nih karbon dioksida, CFC, metana, jadi tumbuhan tidak bisa mampu untuk menyerap gas-gas yang dikeluarkan, sehingga timbullah efek rumah kaca. Nah, gas-gas tersebut disebut dengan gas rumah kaca. Ya, berarti ini disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagian besar yang menyebabkan terjadi perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang yang teremisikan ke angkasa sebagai hasil aktivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhannya selama ini. Jadi, gas-gas sisa itu yang masuk ke angkasa, gas-gas sisa dari aktivitas manusia ya, kayak pabrik, terus kita menggunakan motor. Nah, itu gas-gas yang akan masuk ke atmosfer. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Yang pertama, ada dampak negatif. Nah, untuk dampak negatif yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat besar. Nah, di sini sih sudah terlihat ya, karena musim hujan dan musim panas itu kadang tidak sesuai dengan bulannya. Kadang yang harusnya musim hujan itu akan ada beberapa hari pasti yang sangat-sangat terik. Begitu juga musim panas, ketika lagi sedang panas-panasnya itu pasti akan ada hujan atau mundur atau majunya musim tersebut gitu, tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua, pemanasan global mengakibatkan mencairan gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut. Yang kedua yaitu dampak positif. Dampak positifnya itu menjadikan suhu bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Jadi kalau tidak ada gas rumah kaca, itu suhu bumi sangat dingin dan tidak layak untuk dihuni oleh makhluk
hidup. Makanya dampak positifnya itu menjadikan suhu bumi hangat ya, hangat dan layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil, dan yang terakhir melakukan reboisasi kembali dan penanaman pohon di kota-kota besar. Jadi karena kita tahu nih dampak efek rumah kaca tuh kan semakin kelihatan ya, suhu bumi semakin meningkat. Jadi dari kitanya itu ada kemauan, keinginan untuk menanam pohon-pohon agar setidaknya gas-gas rumah kaca yang berlebihan itu bisa diserap oleh tumbuhan sehingga bisa mengurangi efek rumah kaca. Yang selanjutnya itu adalah solusi mengatasi efek rumah kaca. Yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jadi kalau kalian pergi dekat-dekat aja, dekat rumah, bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda. Yang kedua, mengurangi pemakaian bahan yang mengandung CFC. CFC itu klorofluorokarbon dan biasanya ada di AC, kulkas, terus semprot, parfum semprot atau obat nyamuk yang semprot-semprot itu dia mengandung CFC. Jadi kalau misalkan tidak butuh-butuh banget, tidak usah digunakan gitu. Kalau AC dan kulkas sepertinya agak sulit ya, cuma yang sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan AC. Kalau misalkan tidur ya udah makainya malam aja, siang nggak usah gitu. Selanjutnya, menanam tumbuhan atau melakukan reboisasi, menghemat listrik dan penggunaan kertas. Jadi kan kertas diambilnya dari pohon ya, kalau pohon di hutan. Jadi kalau semakin banyak pohon yang ditebang untuk penggunaan atau pembuatan kertas, jadi ya nanti gas-gas rumah kacanya itu tidak ada yang menyerap karena pohonnya sudah ditebangi. Jadi kita sebisa mungkin juga meminimalisir penggunaan listrik dan penggunaan kertas. Dan yang terakhir adalah melestarikan hutan dan laut, yaitu tadi tidak boleh menebang hutan sembarangan, dan laut itu kita harus lestarikan laut, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan juga agar hutan dan laut tetap bagus dan kita bisa melestarikannya. Ya, cukup sekian materi hari ini, mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.